Tiara tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya di depan Arya. Ia merasa sangat bersyukur karena mencintai laki-laki yang tidak hanya peduli kepadanya, tetapi juga bayi yang baru ia lahirkan. Air mata Tiara kini menganak sungai. Ia pun membenamkan wajahnya ke dada Arya. Ini untuk pertama kalinya ia merasa makin dekat dengan laki-laki yang telah mengungkapkan cinta kepadanya. "Kamu kenapa nangis, Dek?" Arya bingung melihat Tiara. "Aku terharu dengan semua yang kamu lakukan padaku. Aku semakin merasa bersalah karena menunda menerima lamaranmu. Maafin aku, Kak." Arya mengangkat wajah Tiara dari dadanya. Ia pun memegang kedua lengannya. "Kenapa kamu harus merasa bersalah? Aku tetap setia menunggumu, Dek. Aku juga ingin segera hidup bersamamu, Kak. Tapi tunggu Adit keluar dari sini. Aku tidak akan menolakmu lagi. Sabar ya, Kak." Tiara pun mengutarakan keinginannya kepada Arya. "Aku benar-benar sangat bahagia, Dek." Arya spontan memeluk Tiara. Tiba-tiba terdengar suara dehaman Haris. Ia dan Tika kini berada di belakang kedua insan itu. Arya dan Tiara menoleh ke belakang, lalu mereka pun melepas pelukan. "Maaf, Kak, kelepasan." Arya meminta maaf kepada pasangan suami istri tersebut. "Halalin dulu, baru bisa peluk." Haris menatap serius kepada adik sepupunya itu. "Iya, Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf." Arya berharap mendapatkan maaf dari Haris. "Kali ini kakak maafin. Lain kali jangan diulangi lagi ya sebelum sah." Haris memberikan teguran. "Iya, Kak, aku janji." Arya merasa lega karena kakak sepupunya bersedia memberikan maaf atas kehilafan yang ia perbuat. Haris sangat menyayangi Tiara. Ia tidak hanya berperan sebagai kakak ipar, karena kedua mertuanya telah memberikan tanggung jawab penuh kepadanya untuk menjaga adik kandung istrinya tersebut. Walaupun Haris tahu kalau Arya sangat mencintai Tiara, tetapi ia ingin agar adik sepupunya itu benar-benar dapat menahan diri dan menjaga batasan saat berada di dekat Tiara. Ia hanya ingin agar Arya menghargai Tiara. "Ayah dan bunda tadi nelpon. Mereka sangat bahagia atas kelahiran putramu, Dek. Tapi..." Tika menjeda kalimat yang ingin ia sampaikan kepada Tiara. "Tapi kenapa, Kak?" Tiara penasaran. "Ayah dan bunda sangat kesal karena Bayu cariin kamu ke rumah kemarin." Wajah Tiara tiba-tiba mengalami perubahan. Ia kembali mengingat laki-laki yang telah mencampakkan dirinya. "Untuk apa laki-laki itu masih mencariku, Kak?" tanya Tiara dengan nada kesal. "Dia mengaku menyesal dan hilaf karena udah ceraiin kamu, Dek." Tiara merasa geli mendengar balasan dari kakaknya tentang Bayu. "Aku jijik mendengar alasannya, Kak. Aku semakin membencinya." Tiara pun marah. "Cuekin aja, Dek. Anggap aja orang aneh." Tika menenangkan Tiara. Sementara Arya yang mendengar cerita tentang mantan suami wanita yang ia cintai saat ini juga merasa kesal dan cemburu. Ia tidak ingin kalau sampai Bayu masih mengharapkan wanita yang kini telah bersemayam dalam hati dan pikirannya. Ia berharap agar secepatnya mempersunting Tiara. Ia tidak ingin jika wanita itu sampai berubah pikiran karena Bayu. Ia tidak rela kalau wanita yang ia cintai jatuh ke tangan laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Kemarin, Bayu dengan nyali tinggi telah berkunjung ke rumah orang tua Tiara. Ia sama sekali tidak merasa bersalah karena telah menyakiti wanita yang telah ia ceraikan agar dapat bersatu dengan perempuan lain. "Saya ingin bertemu dengan Tiara ya, Bun." Bayu mengutarakan niat itu di hadapan Pak Arif dan Bu Laras. "Jangan mimpi kamu. Saya tidak akan sudi membiarkan kamu bertemu dengan anak saya." Pak Arif dengan tegas menolak keinginan Bayu. "Saya sangat menyesal ya. Saya baru menyadari kesalahan saya pada Tiara." Bayu masih tetap berusaha meyakinkan ayah Tiara. "Jangan panggil saya dengan sebutan itu lagi. Kamu itu bukan siapa-siapanya Tiara. Hanya mantan suami, orang asing.
Pak Arif menunjukkan amarahnya. Bayu mencoba memohon di hadapan Bu Laras. Ampuni saya, Bun. Saya benar-benar menyesal. Saat itu saya hilaf. Kejahatan yang kamu perbuat dengan sengaja, kamu bilang hilaf. Kamu pikir kami bodoh? Pergi dari sini sekarang juga. Tidak ada tempat untuk laki-laki seperti dirimu di rumah ini. Kami sudah lama tidak menganggapmu ada. Bu Laras dengan tegas mengungkapkan apa yang ia pendam selama ini. Bayu dengan perasaan tidak menentu, akhirnya meninggalkan rumah orang tua Tiara. Penyesalan yang ada pada dirinya sudah tidak berarti apa-apa, karena kenyataannya keluarga mantan istrinya tidak menganggapnya lagi. Hari ini, Lisa bertemu dengan Rio di salah satu kafe yang ada di kota tempat tinggal mereka. Lisa melampiaskan kekesalannya kepada adik sepupunya tersebut. Ia menganggap laki-laki itu sebagai penyebab kehancurannya saat ini. Hidupku hancur karena kau, Rio. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi sekarang. Aku kembali hidup susah, kere. Lisa menaikkan suara. Maksud kakak apa? Tanya Rio penasaran. Pekerjaan sepele aja tidak bisa kau tangani. Kenapa Dani bisa lolos? Sebelumnya aku udah pernah jelasin ke kakak. Karena laki-laki itu, aku diusir dari istana suamiku. Sekarang aku harus kembali ke rumah orang tuaku yang sangat pengap itu. Aku benci hidup serba kekurangan. Apa hubungan Dani dengan suami kakak? Diam. Tutup mulutmu. Lisa marah. Ia pun pergi dari kafe tersebut. Rio heran dan tidak mengerti kenapa Lisa sangat marah dan mengatakan kalau hidupnya telah hancur dan akan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Bayu. Setelah berjumpa dengan Rio, akhirnya Lisa juga menemui Dani. Ia ingin melampiaskan kekesalannya kepada laki-laki yang dianggap sebagai penyebab dirinya diusir dari istana yang ia banggakan selama ini. Sudah puas membuat hidupku menderita? Tanya Lisa kepada Dani. Kamu sendiri yang membuat hidupmu menderita. Dani sangat santai memberikan jawaban. Seandainya kau tidak merebut Keisha dariku, saat ini aku pasti masih berada di istana Mas Bayu. Aku gak akan diusir seperti ini. Aku tidak merebut anakku, tapi dia lebih baik tinggal bersamaku. Aku gak mau kalau dia diasuh seorang ibu kejam seperti dirimu. Terserah mau bilang apa. Sekarang aku juga udah gak butuh anak itu. Dulu aku mempertahankannya karena ingin merebut hati Mas Bayu dan keluarganya. Tapi sekarang aku sudah diusir. Aku gak ingin terbebani dengan kehadiran anak itu. Dani sangat terkejut mendengar penuturan Lisa. Ia tidak pernah menyangka kalau wanita tersebut tega berpikiran seperti itu. Dasar wanita gak punya hati. Kamu itu gak pantas disebut sebagai ibu. Anakku sangat beruntung bisa lepas dari perempuan seperti dirimu. Aku menyesal karena terlalu mencintaimu. Semoga suatu saat kamu menyesali perbuatanmu. Bisa-bisanya kamu menjadikan anak sebagai alat untuk memenuhi keinginanmu. Aku membencimu, Lisa. Dani pun meninggalkan Lisa setelah mengucapkan apa yang membuatnya kesal terhadap wanita itu. Lisa mengangkat bahu dan bersikap santai setelah kepergian Dani. Ia sama sekali tidak merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan, karena yang ada dalam pikirannya selama ini hanya kesenangan semata. Ia tidak menginginkan sang buah hati layaknya seorang ibu pada umumnya. Sementara itu, Bayu kini menyampaikan penyesalannya karena telah menceraikan Tiara kepada Bu Sandra. Sang ibu tidak pernah menyangka kalau Lisa yang telah ia pilihkan untuk Bayu ternyata seorang pembohong dan penipu. Bayu tidak tahu kalau ibunya merupakan dalang dari semua kejadian yang menimpa rumah tangganya dengan Tiara. Ia yang dulu sangat mencintai Tiara, akhirnya tergoda dengan pesona Lisa. Bu Sandra mengingat apa yang ia lakukan dulu kepada Tiara. Ia pun kini sangat menyesal. Ia tidak berusaha untuk sabar menunggu adanya keajaiban untuk Tiara agar dapat memberikan keturunan. Ia sangat membenci Tiara.
Karena dianggap tidak dapat memberikan keturunan, ia tega memisahkan pasangan suami istri yang dulu saling mencintai. Ia pun tanpa berpikir panjang mengirimkan perempuan lain untuk menggoda anaknya. Cinta Bayu yang awalnya sangat kuat untuk Tiara dapat tergoyahkan oleh wanita penggoda suruhan ibunya. Sampai akhirnya kata cerai pun keluar dari mulut Bayu untuk perempuan yang setia mencintainya. Aku nyesal, Mi. Aku sudah kehilangan istri terbaik. Bayu menyandarkan kepala ke bahu ibunya. Kamu yang sabar ya, Nak. Semoga kamu segera menemukan istri yang setia seperti Tiara. Bu Sandra menenangkan putranya. Tidak mungkin aku bisa menemukan wanita sebaik Tiara. Kenapa aku harus tergoda dengan Lisa? Seandainya aku mendengarkan ucapan Tiara kala itu, mungkin saat ini aku tidak akan kehilangan dirinya, Mi. Ucapan apa maksud kamu, Nak? Tanya Bu Sandra penasaran. Tiara memintaku untuk bersabar sebentar lagi. Aku sekarang jadi mikirin kalimat itu, Mi. Apa maksud Tiara sebenarnya? Bayu tiba-tiba menyadari kalimat terakhir yang Tiara ucapkan sebelum kata cerai itu keluar dari mulutnya. Bu Sandra pun akhirnya turut berpikir keras dengan kalimat tersebut. Ia merasa seperti ada makna tersembunyi di dalamnya. Sekarang, wanita parubaya itu baru menyadari kalau Tiara yang terbaik untuk Bayu. Apa yang akan Bayu lakukan untuk kembali bertemu Tiara?